A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelompok massa yang mencoba membakar. Inilah bahaya mafia tanah saling gugat. Jadi ada terjadi gejala satu pihak terprovokasi untuk melakukan suatu tindakan, sementara pihak lain pun juga terprovokasi melakukan suatu tindakan. Nah, itu bahayanya mafia tanah saling gugat. Jadi mafia tanah saling gugat itu modus yang mana dia sebenarnya satu jaringan. Untuk ini kami menghimbau pemerintah untuk membentuk tim independen memeriksa putusan pengadilan negeri secara lengkapnya ya, bukan ringkasan. Memeriksa berkas RT RW, memeriksa riwayat para tergugat maupun penggugat. Jadi sejauh yang kami pelajari, ini bukan gugatan murni, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Kami mempelajarinya bukan setelah adanya gugatan Mueller, tapi jauh-jauh, bahkan 10 tahun lebih sebelum itu terjadi. 10 tahun lebih ya, sebelum 2016 ya. Jadi sekitar 2005-2006 kami udah mempelajarinya. Bahkan dari pengurus-pengurus RT RW sebelumnya itu kami mempelajarinya. Nah, ini salah satu dampaknya, ya kan? Jadi polisi itu nggak paham apa yang terjadi, sementara warga pun nggak paham apa yang terjadi. Suasana menjadi, menurut pemeriksaan kami, penelitian kami, ini kolusi mafia tanah saling gugat. Untuk itu kami memohon pemerintah untuk membentuk tim independen. Ini dampaknya sangat parah ya. Ini proxy war, ini adu domba ya. Sekali lagi kami memohon kepada pemerintah untuk membentuk tim independen memeriksa secara detail apa yang sebenarnya terjadi pada kasus sengketa Tanah Dago ini. Menurut pengamatan kami, ini mafia tanah saling gugat. Salah satu modus yang digunakan untuk menguasai lahan yang luas ini adalah dengan saling gugat. Modus sebelumnya, Kampung Cirapuan ini, nah di sini ya, di sini sekitar lebih kurang 2 hektar ya, itu diubah jadi dagolos. Itu modusnya. Adapun sebelum itu, nih sekitar 80 meter ya, itu diatasnamakan oleh seseorang yang kemudian akan dijadikan tergugat. Nah, dijadikan dasar hukum pihak tergugat. Kemudian ini ya, ini ada SHM 868 dan 270 meter dan wakaf masjid. Nah, ini berkorelasi dengan diubahnya Kampung Cirapuan menjadi dagolos. Nah, biar nggak tampak ya. Lalu juga ada suap menyuap, kolusi,
nepotisme, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu bisa diperiksa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengketa Tanah Dago itu ada dua versi. Satu, versi gugatan Muller. Kedua, kolusi mafia tanah saling gugat. Artinya kedua belah pihak itu saling berkolusi. Jadi sebagian ada yang berjuang memang, dan sebagian lagi itu dikondisikan. Ada kalanya oknum-oknum ini ngajak ke tahun 2016. Bagaimana mungkin mereka mengajak ke belakang tahun 2016? Sementara itu mereka tidak mau tahun 2000-an seperti gimana. Ini lapangan bola di belakang apartemen The Match. Itu lapangan bola, tapi dikeoskan tahun 2008-2000 ditimbun dengan galian hotel Wirton. Kemudian 2011-2012 ditimbun dengan dijadikan lagi jadi tempat sampah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sengketa Tanah Dago ini ada gejala-gejala esensi masuknya pihak-pihak yang tak jelas, yang lebih identik pada langkah-langkah premanisme. Terus ada pernyataan dari Asep Makmun. Ini sebenarnya bukan sengketa, tapi disengketakan. Ini bukan masalah, tapi dipermasalahkan. Kami Muhammad Baskiaman menjelaskan yang jadi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab akan adanya masalah, akan adanya sengketa. Rumah ini SHM 80 meter ya. Kalau kita meneliti masalah sejarah, inilah pemilik aslinya. Inilah ahli waris Tommy Rokaya binti Tama bin Okoh binti Nawisan. Yang jadi pokoknya, siapa yang bertanggung jawab atas SHM 80 meter. Terus selanjutnya ini ada SHM Iwan Surjadi garis miring Ismail Tanjung seluas 868 meter dan 270 meter atas nama Didi Koswara garis miring Iwan Surjadi. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab? Dan ini juga Masjid Al-Hikmah, siapa yang bertanggung jawab mewakafkan? Adapun korelasinya dengan konflik sengketa Tanah Dago ini masuk dalam persidangan atas nama Didi Koswara, diduga kuat seolah-olah diberi peranan sebagai masyarakat adat. Adapun Ismail Tanjung, sebagaimana diketahui Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini salah satu bukti adanya mafia tanah saling gugat ya. Kita di sini melihat bahwa di sini disebutkan Bu Raminten CS sepihak dengan tergugat siap lebih dulu. Nah, lain daripada itu, kita bisa lihat paralisasi waktu yang digunakan. Ini tampak tahun 1999, tahun 2008, 2003 itu terjadi paralisasi waktu. Jadi baik tergugat maupun pihak penggugat, oknum penggugat itu hampir sama aktif. Nah, ini 6467 kemarin saya jelaskan ya, ini berdampak beresikonya terhadap Masjid Al-Hikmah Kampung Cirapuan ya. Tapi oknum-oknum di sini malah cenderung mengabaikan. Kenapa? Ya memang ada suatu gejala kalau warga Kampung Cirapuan atau pihak yang paham masalah riwayat pertanahan malah nggak dilibatkan. Jadi yang paham masalah riwayat pertanahan di objeknya itu dilibatkan, namun sepihak gitu, dalam artian mereka diduga kuat terlibat gitu. Nah, ini bab alat buktinya ini ya, pihak tergugat ya. Tuh di sini. Nah, lain daripada itu, ini juga menunjukkan tahun 97. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, tahun 97 itu Dagolos itu luasnya cuma 5.940 ya kan. Nah, dari sini kemungkinan setelah zaman reformasi ini jaringan mafia tanah ini semakin berani sehingga digencar-gencarkan tahun 999 hingga 2000 sampai sekarang. Nah, ini bapak alat buktinya ini ya, pihak penggugat. Perhatikan baik-baik masalah waktunya. Ini tahun 2000 ya. Tahun 2000, kemudian ini 2008 ya. 2008 pihak tergugat pun pengacaranya Iwan Surjadi, Bob Nainggolan itu aktif di sini. Itu tadi kan udah saya iniin. Perlu kami juga tegaskan ya, untuk objektivitas penelitian atau evaluasi masalah kasus Dagolos melawan ahli waris Muller, ini nggak bisa kita mempelajari ringkasannya, tapi harus mempelajari putusan lengkap ya, lengkap bukan ringkasan ya. Dan itu pun harus ditunjang dengan keterangan RT, RW dan berkas-berkas ada di warga. Karena ada pihak-pihak yang masih belum muncul gitu. Baik itu pihak korbannya maupun pihak oknum atau pelakunya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.